Selamat pagi teman-teman semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik teman-teman. Selamat berpuasa ya. Untuk teman-teman yang menjalankannya, ini hari kelima. Dulu waktu pertama pertemuan siku kata Bram, waduh sebulan tugasnya. Nyampe juga ya sebulan hari ini pas 1 bulan di kegiatan siku ya atau aktif tugas di siku ya. Sudah selesai sikunya sampai hari ini ya. Alhamdulillah. Waktu awal-awal, waduh sebulan nih teman-teman bisa nggak ya gitu kan. Ternyata Alhamdulillah teman-teman bisa melewati untuk materi siku ya. Per hari bagaimana teman-teman harus mengupdate kegiatan-kegiatan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, seperti biasa kita selalu awali dengan doa ya. Jadikan doa sebagai langkah pertama, bukan langkah terakhir. Jadikan doa sebagai langkah pertama di setiap aktivitas kita. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kelancaran, dan teman-teman yang mau ujian hari Rabu ya. Benar mau ujian hari Rabu? Hari Rabu mau ujian? Oke, dimudahkan dan dilancarkan ya. Oke, baik. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik teman-teman, berarti ini adalah setelah ini teman-teman bimbingan. Ini hari terakhir teman-teman produktif. Nanti hari Rabu teman-teman akan ujian ya, seminar rancangan namanya seminar rancangan aktualisasi. Baik teman-teman, titik aman ke-1 akan teman-teman lalui di hari Rabu besok yaitu seminar rancangan. Nanti setelah seminar rancangan teman-teman off kampus atau libur. Tidak ada Zoom, tidak ada absen. Nah, setelah hari Rabu teman-teman, nanti sekali lagi berarti hari Kamis teman-teman tidak ada Zoom, tidak ada absen, teman-teman off kampus atau habituasi melaksanakan aktualisasi ya. Jadi adalah hari ini teman-teman siku dan tinggal pembimbingan nanti tinggal Rabu. Jadi teman-teman padatnya tinggal Rabu hanya menghitung hari, teman-teman menghitung hari saja akan sampai ke titik aman pertama. Nah, setelah itu nanti teman-teman akan libur di hari Kamisnya sampai nanti Idul Fitri, sampai melebihi Idul Fitri, nanti off kampusnya terakhir hanya pembimbingan akhir sama seminar akhir. Berarti Alhamdulillah teman-teman apa tahap demi tahap perlahan pasti teman-teman bisa melalui Latsar dengan baik ya. Alhamdulillah ya. Walaupun kemarin ada yang laporan-laporan nih ke Bu Rahma, ada yang belum ngerjain laporannya gitu ya. Kan Bu Rahma suka disebut kepala sekolah dapat panggilan kepala sekolah Latsar karena di tahun kemarin itu Bu Rahma ketua sekolah Latsar, jadi suka dipanggil ke dapat julukan ke kepala sekolah Latsar. Sehingga kalau ada peserta-peserta yang nggak bikin laporan, wali kelas bisa Bu Rahma ini tolong, Bu Rahma tolong. Nah, kemarin ada beberapa di angkatan gelombang itu yang tidak mengerjakan atau tidak mengerjakan laporannya. Mudah-mudahan teman-teman laporannya sudah selesai ya kalau angkatan 6 ya. Karena sudah mau Rabu, nggak ada waktu lagi untuk melaksanakannya. Baik teman-teman, teman-teman melewati agenda 1, 2, 3, agenda bimbingan, dan hari ini siku terakhir juga. Hanya satu tahap lagi yaitu seminar rancangan di hari Rabu. Apa sih yang teman-teman rasakan? Nah, silakan coba ketik di kolom chat. Apa sih yang teman-teman rasakan? Saat ini udah melewati ini setengahnya ya, setengah perjalanan akan berakhir. Melewati agenda 1, 2, 3 pembimbingan dan siku ini terakhir. Apa yang teman-teman rasakan? Tinggal seminar aja di hari Rabu. Silakan ketik di kolom chat. Oke, yang ada apel silakan boleh apel dulu.
Yang apel berapa orang nih yang apel? Pada apel semua ini? Enggak? Enggak, oke. Baik, teman-teman, apa yang teman-teman rasakan? Tinggal satu tahap lagi seminar rancangan aja di hari Rabu. Apa yang teman-teman rasakan? Silakan ketik di kolom chat. Oke, alhamdulillah dapat terlewati, senang. Ada lagi, silakan. Silakan ketik apa yang teman-teman rasakan telah melewati semua agenda, tinggal seminar aja. Oke, oke. Ayo, oke. 50% lega. Alhamdulillah. Oke, 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 oke. Ya, yang belum silakan ketik. Oke. Masih deg-degan, senang. Alhamdulillah, tapi masih deg-degan. Oke. Cukup senang bisa melewati karena mengikuti latsar. Oke. Dan bebas tugas. Oke. Oke. Ada lagi? Ayo. Oke. Oke. Ada lagi? Deg-degan, senang. Kalau deg-degan normal ya. Oke. Baik, kalau yang tidak ada lagi. Baik, teman-teman. Intinya teman-teman, alhamdulillah bisa terlewati ya. Bisa terlewati tahapan. Tinggal nanti bimbingan. Setelah ini bimbingan. Kemudian mendengarkan ceramah nanti siang. Besok teman-teman harus upload laporan. Dan hari Rabu siap menghadapi seminar rancangan. Ya. Baik, teman-teman. Sesuai dengan kemarin Bu Rahma janji apa sih teman-teman pernah nggak kalau ujian? Kalau ujian itu teman-teman pasti deg-degan, itu normal. Jangankan teman-teman dasar eselon 2, sekelas eselon 2 mau ujian deg-degan. Pernah teman-teman kan Bu Rahma mengurus eselon 2. Jadi kalau di klasikal, kalau di di asrama itu Bu Rahma suka keliling lantai 1, lantai 2 keliling yang selama seminar Bu Rahma keliling. Karena Bu Rahma mengolah PKN 2 eh, pas mau ujian begitu di lantai 3 ada bapak-bapak di pojokan gemeteran. Bapak kenapa? Keringet dingin. Pada dia kepala dinas eselon 2. Bapak kenapa takut Bu Rahma? Takut apa Bapak? Mau ujian. Ih Bapak kan eselon 2 kata Bu Rahma gitu. Tapi Bu deg-degan dia udah keringet dingin.
Bapak udah sarapan? Belum, Bu Rahma. Bapak urutan ke berapa? Urutan ketiga, Bu. Ayo Bapak sarapan dulu. Nggak selera, Bu Rahma. Akhirnya eh, beliau mau ujian pun tadi sekelas eselon 2 pun sama. Kalau mau ujian tetap deg-degan. Jadi tadi kalau teman-teman deg-degan normal ya mau ujian hari Rabu ya. Jadi tadi sekelas eselon 2 pun mau ujian deg-degan di pojokan. Akhirnya udah buatin teh manis, Pak. Minum dulu, Pak. Biar ada tenaga menjawab. Kalau Bapak pingsan, nanti Bapak apa ini? Saya bilang nggak jadi ujian, jadi remedial. Oh iya, Bu Rahman. Akhirnya minum. Itu kepala dinas eselon 2 dari Kalimantan Barat. Nah, teman-teman, kalau teman-teman deg-degan itu wajar ya. Ya, kalau teman-teman deg-degan, pertama teman-teman tips mau ujian. Satu, pastikan laporannya lengkap. Oke. Kedua, upload tepat waktu. Kalau teman-teman uploadnya terlambat, nanti ditandain. Misalnya Anissa belum upload, ditandain biasanya ya. Ya teman-teman pastikan teman-teman uploadnya tepat waktu. Kemudian teman-teman kalau sudah diupload, sudah teman-teman biarkan saja. Jangan terlalu dipikirkan. Hadapi besok ya. Nah, teman-teman mungkin tips menghadapi ujian ya. Pertama, satu dari malam teman-teman ujian satu sampaikan ke mentor bahwa teman-teman mau ujian sehingga tidak diberikan tugas yang terlalu banyak. Jadi teman-teman hari Rabu mohon free karena tadi kadang jadwal sampaikan ke mentor kalau teman-teman ujian hari Rabu, jadi teman-teman takutnya nanti jadwal lebih cepat. Nah, jadi teman-teman hari itu harus free. Sampaikan ke mentor mau ujian, hari ujian aja. Atau ada teman kerja yang menghandle kerjaan teman-teman. Kemudian teman-teman dari malam, teman-teman laptopnya harus sudah dicas full 100%. Kalau mati lampu, kalau ada apa-apa laptopnya berarti sudah siap untuk 45 menit. Kemudian teman-teman casan laptop ada dekat teman-teman. Ya. Nah, kemudian juga teman-teman karena ini bulan Ramadan, bagi yang saum, bagi yang puasa, malamnya harus minum banyak ya, karena nanti teman-teman ngomong suka ada yang batuk aja. Kan kalau batuk gak bisa minum ya. Nah, kecuali yang tidak saum atau yang non-muslim, boleh siapkan air putih. Bagi yang muslim, pas buka puasa besok malam Rabu, malamnya minum 4 gelas, sahur minum 4 gelas ya. Teman-teman biar lancar presentasinya, enggak batuk-batuk atau serak. Nah, kemudian itu teman-teman, kemudian siapkan catatan itu tertulis. Nah, nanti teman-teman saat seminar rancangan biasanya penguji akan memberikan masukan dicatat ya. Jadi siapkan catatan sama buku tulisnya. Kenapa nggak di handphone? Di handphone juga boleh. Misalkan mau di handphone, mau di buku tulis boleh ya. Nah, teman-teman nanti teman-teman setelah siapkan semuanya, teman-teman cari sinyal terbaik. Jangan sampai teman-teman terlempar saat seminar ya. Sekali lagi jangan terlempar saat seminar. Pastikan teman-teman wifi-nya kuat. Kalau misalnya itu siapkan tethering. Pokoknya jangan sampai terlempar aja bagian teman-teman. Nah mungkin sudah sampaikan kos juga, sudah disampaikan kos masing-masing. Itu satu orang totalnya 45 menit ya. 45 menit itu biasanya 5 menit oleh kos sebagai moderator, kemudian teman-teman paparan, setelah paparan teman-teman juga eh, mentor, penguatan mentor. Nah, kemudian setelah penguatan mentor nanti tanya jawab oleh penguji atau narasumber dan teman-teman closing atau tutup ya. Itu rundown untuk ujian. Nah, teman-teman pastikan teman-teman misalnya nomor satu misalnya Anissa udah dibuka laporannya ya. Laporan PPT-nya sama laporan sudah dibuka, jangan nyari-nyari file. Nomor dua misalnya Kang Almas. Nah, jangan begitu nomor satu udah ujian, nomor dua siap-siap. Jangan sampai begitu silakan Kang Almas nyari file susah. Di mana tadi filenya ya? Pastikan file yang mau dipaparkan sama laporan dua-duanya sudah terbuka di laptop. Sehingga ketika silakan Kang Almas izin Bu di share screen. Nah, nggak usah nyari-nyari lagi. Filenya bukan berupa file ya, sudah dibuka layarnya. Ya sudah dibuka filenya itu untuk memudahkan dan mempercepat. Kadang teknis, tapi namanya ujian deg-degan, jadi nyari file nggak nemu-nemu, ya. Nah, jadi pastikan paparan sama laporannya itu sudah terbuka sehingga ketika share screen teman-teman dimudahkan, ya. Kemudian teman-teman nanti saat seminar rancangan biasanya teman-teman penguji itu akan memberikan beberapa masukan, dicatat ya, masukan dicatat. Kemudian
biasanya kalau Bu Rahma jadi coach ya, kalau kita penguji ngasih masukan, ketika mau menjawab, pertama teman-teman lihat intonasi pengujinya. Dia sudah berhenti atau belum? Kalau sudah berhenti, izin Bapak Ibu penguji boleh saya jawab? Sebentar, saya belum selesai. Pertanyaan saya banyak. Nah, jadi teman-teman gitu ya. Kalau pas seminar, izin Bapak penguji, Ibu penguji, apakah sudah bisa saya jawab? Silakan Dek, silakan Mas. Nah, baru dijawab ya. Nah, jadi lihat intonasi. Kalau dia sudah terlihat agak berhenti, ditanya. Oh iya, silakan dijawab Teh Anissa, dijawab. Kemudian jangan mengkonfirmasi itu, mengkonfirmasi pertanyaan. Misalnya, Bu, tadi pertanyaannya ada 4 ya Bu? Nggak usah, langsung aja dijawab. Izin Bu menjawab pertanyaan Ibu, silakan dijelaskan dengan baik ya. Kalau masukannya tipe-tipe, salah nulis, ya usah didebat lagi. Ini salah ketik, nggak usah didebat, kan tipe. Salah pengetikan tipe, nggak usah didebat, teman-teman sampaikan izin Bu, nah, mohon maaf nanti dilengkapi atau nanti diperbaiki. Kalau kalau kesalahannya tipe, jangan didebat, oke? Jangan didebat, teman-teman cukup sampaikan akan saya perbaiki ya. Nah, kalau masukan-masukan yang bagus, silakan teman-teman tulis, atau kemudian jawab. Namun, teman-teman, ketika teman-teman kepepet, sudah tidak ada jawaban, jawaban paling aman adalah terima kasih Bapak Ibu penguji untuk masukannya, akan saya koordinasikan lagi dengan coach dan mentor saya. Nah, itu kalimat pamungkas atau kalimat terakhir ketika teman-teman sudah bingung jawab apa, ya. Nah, jadi tapi jawab dulu semua pertanyaan dengan baik. Semua pertanyaan jawab dengan baik, dengan lancar dan tegas. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah kepepet, bingung mau jawab apa, paling baik Bapak Ibu penguji, terima kasih masukannya. Nanti saya akan konsultasikan dengan coach dan mentor saya. Nah, itu adalah kalimat pamungkas atau kartu as, ya. Kartu terakhir yang bisa teman-teman keluarkan setelah teman-teman menjawab semua pertanyaan, ya. Namanya ujian, tidak ada yang oh sudah bagus Anissa silakan, Akmal sudah bagus silakan, nggak ada, pasti dikasih masukan ya. Jadi jangan takut, selama teman-teman bisa ya jawab aja. Namanya ujian, pasti penguji itu nyari kekurangan, nyari kesalahan. Jadi dari tipenya, dari pengetikannya, kalau dari tipe pengetikan langsung minta maaf, nanti diperbaiki gitu aja. Terima kasih untuk koreksinya, nanti diperbaiki. Tapi tadi kalau masukan-masukan yang lain, bisa nggak Kang Akmal ditambahin ini? Oh bisa Bu, bisa nggak? Ketika Kang Akmal bilang bisa, nah nanti ditanya di seminar akhir. Kemarin Akmal janji bikin A, mana bikin A-nya? Oh iya Bu, ya teman-teman ketika bilang bisa biasanya akan ditanya di seminar akhir. Teman-teman pasti deg-degan, pasti kayak takut namanya mau ujian, tapi tidak seseram yang dibayangkan ya. Selama teman-teman bisa menjelaskan dengan baik, teman-teman bisa melaluinya. Kemudian juga teman-teman mohon tidak mohon posisikan sebagai peserta, tidak menggurui penguji. Nah, soalnya Bu Rahma pernah dapat kos dari otorita IKN itu, begini Pak, itu Pak, Bu Rahma udah kedipin dia ngotot gitu. Jangan ngotot ya. Begini Pak, itu Pak. Jadi kayak menggurui penguji. Jadi pengujinya kurang senang ya. Jadi posisikan teman-teman sebagai peserta, jika jelaskan dengan baik. Ini Pak izin kalau di kantor saya ini memang belum ada Pak, sehingga emang sangat nanti bermanfaat ya. Nah, teman-teman itu pastikan teman-teman bisa menyampaikan kalau itu bermanfaat. Sampaikan dengan bahasa yang baik dan sopan, tidak usah tinggi, tidak usah kalau kalau pengujian nadanya tinggi, teman-teman turunkan 1 oktav ya. Kalau teman-teman pengujian nada tinggi, teman-teman nggak usah tinggi, turunkan 1 oktav. Kemudian teman-teman, kalau sudah tahu nama pengujinya, sebut nama penguji dalam doa ya. Teman-teman kalau sudah tahu nama pengujinya, sebut nama penguji dalam doa. Misalnya pengujinya Brahma, ya Allah semoga penguji saya Brahmawati baik dan bisa kami semua bisa menjawab dengan baik dan mendapatkan nilai yang baik. Kalau sudah ada atau kirim doa, kirim kalau bagi yang muslim kirim Al-Fatihah, kalau yang non muslim silakan berdoa ya Allah semoga penguji saya baik dan saya bisa menjawab pertanyaan dengan baik ya. Nah, teman-teman namun kalau belum dapat pengujinya, ya Allah siapapun pengujinya, mampukan saya dan teman-teman saya menjawab semua pertanyaan dengan baik dan mendapatkan nilai yang baik. Minimal 70,01 itu batas lulus. Lebih dikit lah, jangan 70 ting ya, 80, 85, makanya maksimalkan ya. Nah, teman-teman, kalau saat presentasi teman-teman ada yang salah, jangan salah, gak usah, diam aja, langsung aja lurus ya. Pura-pura, jadi jangan yang tahu kan teman-teman ada yang salah, teman-teman diam aja, langsung bablas aja ya. Nah, tadi jangan menggurui penguji.
Kemudian posisikan sebagai peserta. Dan kalau teman-teman pernah nggak pas ujian di mulutnya teh udah di pikiran sudah ada di sini. Di sini sudah ada tapi di mulut nggak keluar. Pernah nggak mau ujian seperti itu? Atau mau wawancara? Di pikiran sudah ada jawabannya tapi di mulut nggak keluar. Nah, itu biasanya kurang doa ya. Jadi jadikan doa sebagai langkah pertama bukan langkah terakhir ya. Jadi kalau bagi yang muslim biasanya kalau Bu Rahma mau ujian teman-teman baca Rabbi syrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Nah, itu kalau yang muslim silahkan. Itu artinya ya Allah mudahkanlah aku dari kekakuanku sehingga mereka paham yang aku sampaikan. Nah, bisa Bu Rahma baca itu berulang-ulang. Rabbi syrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Itu doa Nabi Musa. Jadi agar lantang lancar nggak kaku kan ya Allah mudahkanlah aku dari kekakuanku sehingga mereka paham yang aku sampaikan. Nah, bagi yang non muslim silakan berdoa sesuai dengan agamanya. Ya Allah mudahkan saya, lancarkan saya ujian untuk hari Rabu. Dan teman-teman pastikan teman-teman sampaikan dengan baik saat seminar rancangan, tidak usah ngotot, tidak usah bahasanya yang baik dan sopan, tidak usah nadanya jangan terlalu tinggi. Kalau dapat pengujian nadanya tinggi, teman-teman turun 1 oktav, jangan ikutan tinggi ya. Itu teman-teman ya, tips untuk hari Rabu ya. Teman-teman bisa. Kalau deg-degan itu normal ya. Pastikan teman-teman tadi jangan sampai terlempar, laptop sudah siap. Nanti ikutin arahan coachnya. Biasanya semua coach akan membantu di grup WhatsApp grup. Nomor 1 Aprinaldi, nomor 14 Aprinaldi sudah mulai. Siap-siap nomor berikutnya Agrin. Siap-siap berikutnya Albertus. Nah, biasanya si coach akan membantu di WhatsApp grup. Jadi teman-teman lihat WhatsApp grup siapa yang sudah maju, siapa yang udah duluan, teman-teman nanti siap-siap sebelum H-1 peserta. Kemudian juga pastikan mentor teman-teman hadir untuk mensupport. Nah, tahu nggak teman-teman tugas mentor apa? Nah, tugas mentor adalah teman-teman sampaikan ke mentor, Pak, besok saat ujian pertama hadir, kedua mensupport teman-teman. Misalnya, saya Rahmawati, saya mentornya Anindya, NDH 11, saya mentornya, saya mensupport apa yang dibuat oleh Anindya. Karena apa yang dibuatnya belum ada di kami dan sangat bermanfaat. Itu sampaikan itu yang sampaikan mentor. Mentor biasanya penguatan 5 menit. Jadi tadi urutannya akan dibuka oleh coach sebagai moderator, kemudian teman-teman paparan 15 sampai 20 menit atau sesuai dengan arahan coach berapa menit, kemudian penguatan mentor. Nah, mentor 5 menit biasanya. Silakan Bapak mentor untuk memberikan support atau dukungan. Baik, terima kasih. Saya Rahmawati, mentor dari Anindya. Saya mensupport apa yang dibuat oleh Anindya karena yang dibuatnya adalah sangat bermanfaat dan belum ada. Dan ini ke depan bla 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 bla. Pastikan mentor mendukung, ya. Nah, salah satu tahun kemarin yang ditunda itu karena mentornya nggak mendukung saat ujian. Saya tidak tahu yang dibuat dia, saya tidak tahu dia nggak pernah laporan, dan saya tidak tahu apa yang dibuat oleh peserta laksana. Itu langsung teman-teman ditunda biasanya. Kalau mentor bilang begitu, biasanya nilainya kecil. Mentor tidak tahu apa yang teman-teman sampaikan atau yang teman-teman buat. Nah, nanti teman-teman besok Pak, ini yang dibuat oleh Ahmad ya Pak, ini Pak, kasih teman-teman kasih narasinya. Satu paragraf aja. Pak, ini yang dibuat Agrin ini ya Pak. Agrin membuat ini. Kasih ke mentor intinya apa, teman-teman membuat apa. Sehingga mentor ketika, silakan penguatan mentor, mentor udah jawab, oh yang dibuat Agrin itu keren karena biasanya di kami itu seperti ini. Sehingga aktualisasi Agrin ini akan bermanfaat dan akan berdampak baik untuk kinerja lapas, untuk kinerja imigrasi gitu ya. Itu teman-teman ya. Jadi tugas mentor adalah mensupport dari apa yang teman-teman buat. Makanya teman-teman laporan besok sebelum ujian atau nanti Pak hari Rabu tolong support saya ya. Nah, itu teman-teman sekilas tentang ujian. Jangan takut, hadapi saja bismillah. Teman-teman usaha maksimal, doa maksimal. Oh iya, di ujung teman-teman nanti saat penutupan akan dipilih 3 peserta terbaik atau 5 peserta terbaik. Nah, teman-teman, kalau teman-teman pengen terbaik ini bulan Ramadan, berdoalah. Ya Allah, saya pengen menjadi peserta terbaik saat penutupan nanti. Boleh diminta, jangan diam ya. Sehingga nanti karena nilai pertama di seminar rancangan itu besar 20%, seminar akhir 30%. Jadi total aktualisasi nilainya 50%. Sehingga kalau teman-teman pengen ranking, ayo dobrak di aktualisasinya dengan doa, diminta. Jangan diam,
apa ya Tuhan ya Allah saya pengen menjadi peserta terbaik itu boleh ya. Cita-cita itu gratis. Pilihlah yang paling mahal. Kalau teman-teman ranking Bu, saya pengen juara satu, tidak apa-apa. Boleh kan cita-cita itu gratis. Pilihlah yang paling mahal, usaha maksimal, doa maksimal, tapi ujungnya ikhlaskan. Ya, itu tipsnya ya. Mungkin Brahma pernah cerita belum waktu Brahma itu kuliah D1, D3, S1, S2 semuanya cum laude. Nah, itu karena diminta, ya Allah saya pengen yang terbaik. Ya. Yang paling lucu adalah pas S1 itu. Pas S1 begitu daftar, ya Allah saya pengen terbaik, pas sudah saya pengen ke depan. Bu Rahma usaha maksimal, doa maksimal, IPK 3,78. Teman Bu Rahma ada IPK-nya 3,80. Ah, kata Bu Rahma kayaknya saya nggak akan ini nih, nggak terbaik, tapi tidak apa-apa. Ya. Gantungkan cita-citamu setinggi langit, kalaupun jatuh masih di antara bintang-bintang. Nah, kayak gitu ya. Nah, teman-teman, karena Brahma doanya kuat, pengen terbaik, kata Allah pengen terbaik, tak apa yang terjadi teman-teman? Teman Brahma yang IPK-nya 3,80 tidak selesai skripsinya. Brahma yang IPK-nya 3,78 atau urutan kedua selesai skripsinya. Sehingga saat wisuda, wisudawan terbaik jatuhnya ke Brahma. Nah, kayak gitu ya. Kalau dengan doa ada keajaiban. Jadi minta ya Allah ya Tuhan mudahkan saya dapat ujian seminar rancangan, seminar akhir kayak gitu. Ya. Teman-teman diminta ya, ya Allah ya Tuhan mudahkanlah. Ya Tuhan saya pengen yang terbaik. Nah, tapi tadi ujungnya ikhlaskan. Tadi ketika Brahma 3,78, teman Brahma ada 3, Brahma udah ikhlas. Ya udah ikhlas berarti Brahma urutan kedua, berarti Brahma tidak jadi maksudnya terbaiknya ke satu kedua. Ketika Brahma sudah ikhlas, ternyata Allah mendengarkan. Yang 3,80 dia tidak minta apa-apa, dia mau kuliah aja. Kalau Brahma minta terbaik, akhirnya tadi skripsinya nggak selesai, Brahma selesai dan Brahma yang ke depan. Jadi usaha maksimal, doa maksimal, ujungnya ikhlaskan. Ya, ya teman-teman ya. Jadi usaha maksimal, doa maksimal, ujungnya ikhlaskan. Tapi teman-teman yang paling utama adalah fokus lulus. Tidak boleh ada yang ditunda. Tidak boleh ada yang remedial seminarnya. Pastikan hari Rabu tidak ada dinas. Ya, tidak ada dinas, tidak kegiatan yang lain. Sampaikan ke mentor, Bapak hari Rabu, Ibu hari Rabu saya mau ujian. Tolong saya disupport untuk sedikit dibebas tugaskan sampai saya selesai ujian. Ya, itu teman-teman ya. Nah, berarti teman-teman hanya 3 hari lagi menuju titik aman satu, titik aman duanya nanti di ujung setelah libur off kampus itu ujian akhir. Tapi sudah tidak ada lagi pembelajaran agenda 1, 2, 3. Tadi sudah bebas tugas ya Kang ya. Tugasnya hanya aktualisasi saja ya. Teman-teman ini berarti sudah hampir 70% teman-teman melewati latsar. Nah, untuk lulus sebenarnya cuma 70,01%. Nah, teman-teman cuma memerlukan kos 0,1%-nya aja. Tapi kadang-kadang ada yang di 0,1-nya tidak atau kandas karena tadi laporannya tidak dikerjakan. Nah, teman-teman, aktualisasi ini gongnya latsar. Kalau teman-teman ada yang ditunda, ada yang tidak lulus, itu karena latsarnya laporannya tidak dikerjakan. Ya, jadi aktualisasi ini adalah ruhnya dari latsar. Jika teman-teman tidak mengerjakan laporannya, tidak ujian di hari H, hari Rabu, itu teman-teman ditunda remedial atau di akhir bisa jadi tidak lulus kalau tidak dikerjakan. Hadapi aja kumaha hari Rabu, ya. Gimana pun hadapi bertahan hanya 45 menit, totalnya hanya 45 menit untuk puluhan tahun ke depan ya. Bertahan aja, jawab aja. Baik Bu dilengkapi, baik Pak dilengkapi. Kalau ada yang kurang-kurang. Jangan takut, pasti nggak ada yang udah sempurna, nggak ada. Angelina udah oke, udah keren semua, enggak. Pasti ada yang masukannya. Boleh nggak Mbak diginiin? Ini apa? Ini apa? Dikonfirmasi ya. Ini namanya ujian, tidak ada yang udah selesai, udah sempurna, tidak. Itu prinsip ujian. Jadi penguji ditugaskan untuk menguji, untuk mencari kekurangan agar aktualisasinya maksimal, agar nanti saat aktualisasi teman-teman bisa mengerjakan dengan baik ya. Itu ya teman-teman. Jadi semangat ya hari Rabu ya. Oke. Pokoknya saya bisa-bisa, kudu bisa, pasti bisa, insya Allah lulus. Nah, itu ya tips untuk ujian. Pokoknya saya harus hadapi di hari Rabu nanti. Jangan ada aduh takut mundur, jangan. Justru kalau teman-teman nggak seminar, nggak hadir di hari Rabu, oh iya jangan izin. Hari Rabu kalau ada izin itu teman-teman ditunda. Kalau ditunda nanti susah lagi jadwalnya. Pastikan hari Rabu teman-teman semuanya hadir sesuai jamnya atau nanti sesuai arahan kosnya jam berapa. Sudah di-share yang undangan untuk mentor? Sudah dapat undangan mentor? Nah, sudah ya?
Siap, Bu. Sudah ada juga di situ ada urutannya ya, urutan 1, 2, 3. Nah, biasanya misalnya urutan kedua mentornya belum ada, urutan 3 yang baru sudah ada siapa? Masuk duluan bisa. Ya. Teman-teman Ibu fleksibel. Bu, mentor saya di ruang sebelah, nanti nanti baru bisa, boleh. Biasanya nanti kos akan akan menarik mentor dari ruangan yang lain. Pastikan mentor jika ada bentrok sampaikan ke kosnya masing-masing. Ya. Pokoknya teman-teman hari Rabu hadapi saja, jangan mundur, maksudnya jangan takut. Presentasi aja, bertahanlah hanya 45 menit, bayangkan 45 menit untuk puluhan tahun ke depan. Pastikan teman-teman sampaikan bahwa yang teman-teman kerjakan itu bermanfaat dan belum ada. Itu aja ya. Itu aja, bertahan aja. Minimal tadi fokus lulus aja teman-teman. Karena tadi kalau teman-teman nggak seminar, nggak lulus, ya nggak jadi PNS-nya. Nggak jadi PNS di imigrasi, di imigrasinya, di rutannya, di lapasnya nggak jadi PNS-nya. Berjuanglah ya. Kalau war tiket nonton, war tiket konser semangat. Ini war tiket ke BKN harus semangat ya. War tiket ke BKN untuk menghilangkan C-nya dari CPNS menjadi PNS dari 80% menjadi 100% ya. Bertahanlah ya. Hanya hari Rabu besok 45 menit sama nanti seminar akhir 45 menit sudah. Untuk puluhan tahun ke depan teman-teman 30 tahun, 25 tahun, 27 tahun mengabdi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ya. Semangat, bisa-bisa, kur bisa, pasti bisa, insya Allah lulus. Ya, itu teman-teman ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan terkait seminar? Boleh, sebelum kita ke siku. Silakan, ada yang mau tanya tentang seminar-seminar? Oke, boleh nanti sama kosnya ya. Nanti ikutin arahan kosnya. Setelah ini teman-teman bimbingan ya, setelah siku teman-teman bimbingan. Pastikan teman-teman ikutin arahan kosnya dengan baik. Semua kos mempunyai style masing-masing. Jika nanti yang Bu Rahma sampaikan tadi ada yang apa sama kosnya berbeda, ikutin arahan kosnya ya. Ikutin arahan kos karena kos akan hadir di seminar rancangan nanti. Oh iya, nanti posisinya itu teman-teman ujiannya satu-satu. Misalnya 01 dulu. 01 siapa nih? Jadi jadi biasanya masa berdasarkan urutan ke satu. Jadi di situ hanya ada 4 orang. Ada peserta, ada mentor, ada penguji, ada coach, ada berempat di ruangan breakout room. Nanti teman-teman akan di-add oleh coachnya. Pastikan nama mentor sesuai dengan nama mentornya untuk memudahkan di-add sama host Zoom ataupun sama coachnya ya. Nah teman-teman nanti jadi satu persatu, one by one. Nanti makanya misalnya nomor 1 tadi Anatrisa 8. Nanti di situ ada Anatrisa, ada mentor, ada penguji, ada coach. Ya. Kemudian nanti nomor 2 siapa? Misalnya nomor 2-nya Ahmad Maulana. Nanti di-add oleh mentor, oleh hostnya. Jadi teman-teman semua teman-teman kumpul di breakout room, nanti masuk ke board atau ke breakout room-nya di-add atau ke ruang seminar di-add oleh coach-nya masing-masing. Ya. Oke, baik teman-teman. Tidak ada pertanyaan untuk seminar? Oke, Sejauh baik. ini belum ada, Ibu. Kenapa? Teh? Sejauh ini belum ada, Ibu. Oke, baik. Teman-teman pokoknya hadapi aja hari Rabu ya. Hadapi hari Rabu, teman-teman sudah membuat laporan, pokoknya teman-teman maksimal aja. Oke. Baik teman-teman, ini untuk sikunya juga, untuk yang materi Bu Rahma. Oke, sekarang bye-bye dulu seminar ya. Teman-teman pindah ke materi siku. Pokoknya teman-teman hadapi nanti fokus lulus. Kalau ranking itu bonus ya. Tapi kalau mau ranking silakan kejar. Usaha maksimal, doa maksimal, ujungnya ikhlaskan. Oke, baik teman-teman. Untuk siku kita akan paparan ya satu persatu. Utamakan yang belum kemarin. Kemarin Anissa udah ya. Yang kemarin siapa lagi? Kita yang belumnya dari NDH kecil. Siap, sudah Ibu Ya, kemarin. 13 sudah Anissa kemarin sama urutan aja deh, urutan NDH ya. Soalnya ini untuk siku juga nanti Bu Rahma harus ngasih nilai oleh Agrin kemarin sudah belum Agrin? Siap belum, Ibu? Urutan 1 ya, 1 Agrin, Ahmad Maulana ini sesuai dengan NDH ya. Silakan Teh Agrin salah satu aja, salah satu laporannya silakan dipaparkan. Siap, izin share screen, Ibu. Boleh.
Di sini Bu, ini saya mempresentasikan Hmm? tugas saya pada Sabtu 14 Februari. Ini saat saya pulang, Bu. Saat saya pulang kemarin. Izin ini untuk olahraganya, saya jogging. Sebelum jogging, saya pemanasan dulu. Untuk sarapannya, saya hanya jus jambu, Ibu. Soalnya habis olahraga itu nggak mau yang berat-berat dulu. Oke. Terus ini makan siang, makan malamnya, saya request sama Ibu. Di rumah itu saya kangen masakan Ibu. Saya Oke. request soto. Karena saya yang request, berarti saya yang harus menghabiskan kewajiban ini. Makan siang sama makan malamnya, saya request soto ayam. Selanjutnya untuk sholat subuh, sholat zuhurnya, sholat asar, maghrib dan isanya sudah saya laporkan Ibu. Untuk siraman rohaninya ini saya mendengarkan ceramah dari Ustadz Adi Hidayat mengenai hadiah Allah ketika mengalami kesulitan. Selanjutnya untuk presensi pagi dan sorenya juga sudah saya lakukan Ibu, sudah saya laporkan. Izin Ibu, ini untuk kegiatan dengan keluarga inti, ini saya setelah habis keluar dengan keluarga, saya lupa foto, jadinya saya foto waktu habis waktu makan jajannya dari keluar Bu. Hmm. Dengan keluarga. Selanjutnya ini untuk kegiatannya, karena saya di rumah, ini saya mengaji dengan keluarga Ibu izin. Oke. Selanjutnya untuk kegiatan hobi ini, saya mendengarkan podcast Ibu izin. Oke. Sudah selesai? Siap sudah Ibu. Oh, pulang kemana teh kemarin? Pulang kampungnya ke? Izin Ibu ke Madiun Ibu. Oh, Madiun. Ya, berapa jam berarti? Perjalanan berapa jam? Kemarin dari Jember itu jam 8 sampai Madiun itu jam 3 Ibu. Jam 3 pagi. Nggak lama juga ya? Iya Ibu, jauh Ibu. Itu naik tergantung ke kereta. Dari Jember ke Surabaya naik kereta, dari Surabaya ke Madiun naik bus Ibu. Perjalanan juga ya. Padahal masih Jawa Timur ya, tapi lumayan jauh Siap. juga ya. Ya, dari ujung ke ujung Ibu, izin. Oke, berarti benar ya tadi apa kangen masakan ibu katanya. Untung ada Siap. ibu ya. Iya. Oke, Iya, pokoknya kalau udah ada ibu alhamdulillah. aman dunia ya. Ayah, semua Oke, akan baik-baik saja Ibu kalau ada Ibu. betul. Oke. Nanti Lebaran mudik, Siap mudik Ibu Aris. udah beli tiket? Siap sudah Ibu. Oke. Teteh dari kegiatan ini apa sih yang paling sulit dilakukan? Ada nggak? Atau enggak? Ada yang paling sulit nggak? Izin Ibu, kalau menurut saya itu yang paling sulit itu kalau saya di sini itu kegiatan dengan komunitas Ibu. Karena saya itu habis kerja pulang gitu aja Ibu, tidak mengikuti komunitas seperti yang lainnya. Karena saya melihat dari teman-teman yang lainnya itu ada komunitas dengan di kantornya itu ada komunitas apa izin Ibu. Oke. Baik, tidak apa-apa. Terima kasih Teh Agrin. Siap Ibu, izin stop share Ibu. Ya. 02 Kang Ahmad kemarin udah ya? Ahmad Maulana. Halo. Halo, siap sudah Ibu. Oke, Kang Akmal. Izin share screen, Bu. Boleh. Izin, Bu. Ini kegiatan pembinaan sikap perilaku saya atas nama Akmal Faisal Ramadhani hari Jumat tanggal 13 Februari 2026. Dari pagi kegiatannya dimulai dari penguatan fisik, yakni ini lari bersama CPNS, Bu, di Rutan Bangkalan. Oke. Selanjutnya makan sehat, sarapan pagi, makan siang, dan makan malam. Hmm. Selanjutnya pembinaan rohani yang pertama ada ibadah harian yakni sholat subuh. Sholat subuh saya di kantor Ibu soalnya ada kegiatan eh, mengirim narapidana waktu itu. Selanjutnya sholat Jumat berjamaah di Masjid Rutan. Selanjutnya sholat asar dan maghrib ketepatan di jalan Ibu waktu perjalanan ke Surabaya. Dan sholat isyaknya di masjid
perumahan, Ibu. Oke. Untuk kegiatan kedua yakni siraman rohani, mengikuti kajian ceramah yang diisi oleh Bapak Karutan di Masjid Karutan sendiri waktu Jumat pagi. Selanjutnya pembinaan sosial, ada presensi pagi dan presensi sore. Selanjutnya kegiatan dengan keluarga inti. Kebetulan saya jauh rumah, jadi yuk mengobrol via video call saja Ya, dengan siapa itu? dengan ayah dan adik itu. Maaf, ngeblur Ibu, itu di screenshot kemarin Ibu. Oke. Untuk selanjutnya ada kegiatan dengan komunitas. Kebetulan saya kosong Ibu itu. Dan selanjutnya kegiatan hobi main biliar di kantor Ibu. Oke. Dari ini Kang, dari nilai perilaku ini berat atau tidak? Apa pembelajaran yang dapatkan selama mengerjakan siku kan tiap hari tuh? Apa hikmahnya? Hikmah, kalau saya ya jadi itu Bu, makan tepat waktu aja Bu. Oke, biasanya nggak tepat waktu. Jaga kesehatan. Ya, jaga Oke. kesehatan. Oke, ada hal-hal baiknya ya selama tugas sebulan ya. Ya, ada hal baiknya Bu. Oke. Baik, terima kasih Kang Akmal. Terima kasih kembali Bu. Izin stop share. Oke. Next, Albertus. Ada Albertus? Masih off kamera. Oke. Next, 05 Almas. Siap, izin share screen Ibu. Oke. Jadi ini kegiatan saya pada tanggal 5 Ibu. Oke. Di pagi hari saya jogging Ibu sebelum berangkat kerja. Kemudian di makan pagi saya makan nasi telur. Makan siang juga ini makan nasi sama tongkol. Di makan malam saya makan pecel. Ini untuk sholat subuhnya, sholat zuhur. Kemudian ini sholat asarnya. Itu sholat maghrib ini lupa tidak putih Bu. Oke. Oke. Ini untuk sholat isyaknya. Dan ini untuk absennya. Ini juga absennya. Ini saya lagi dinas luar Ibu. Hmm. Siap sudah. Untuk Oke. hobinya game Ibu. Nggak ada pertemuan dengan keluarga, telepon gitu? Siap pada hari itu tidak Ibu. Oh, tapi setiap minggu selalu telepon nggak? Dalam Sekali seminggu? Ibu. Ya? Paling tidak itu 3 hari sekali atau 2 hari sekali. Oke. Ya, jadi harus ada komunikasi dengan keluarga ya? Siap. Tetap ada ya? Oke. Siap. Dari sini apa sih yang sulit, Mas? Yang tugas isiku yang dikerjakan, yang paling sulit? Siap, jadi itu Ibu izin kadang pas sholat itu lupa nggak bawa HP Bu. Oke. Kalian di atas sholat ya, bukan buat selfie ya? Siap ya. Oke. Baik. Terima kasih, Kang Almas. Siap, sama-sama ini. Next, Alberto sudah on kamera? Oke. Kalau belum ke Teh Ananda 07. Izin juga Ibu. Siap Ibu. Oh, Albertus dulu. Oke. Albertus sudah Teh ya? Silakan Albertus. Siap, izin share screen Ibu. Izin Ibu, ini saya ambil pada hari Sabtu tanggal 14 Februari ketika saya pulang ke Situbondo Ibu. Oke, pada pulang ya. Long weekend kayaknya pada pulang ya. Pulangnya kemana, Mas? Pulangnya? Siap Ibu. Pulang kemana, Untuk Mas? olahraga,
Mana? Siap pulangnya ke Situbondo itu. Itu Bondo. Oke. Situbondo. Oke, siap. Untuk olahraga saya bermain futsal bersama teman saya. Untuk makan pagi saya itu lupa foto Ibu. Oke. Kemudian makan siang saya makan ayam goreng sama usus Ibu. Buatan Mama. Kemudian untuk makan malam saya makan telur. Dan untuk siraman rohani saya mendengarkan ceramah melalui YouTube. Presensi Ibu. Dan untuk kegiatan komunitas saya berkumpul dengan teman-teman saya di Situbondo Ibu. Siap, sudah Ibu. Jadi buat teman-teman sekolah atau teman apa? Teman Teman-teman SMA Ibu. Oke, reuni ya, reuni setitik ya. Siap, Oke. untuk libur. Oke, betul ya. Teman-teman ya kalau pulang kampung ketemulah sama teman-teman SD, teman sekolah ya, bahwa kita hidup emang mereka adalah bagian dari hidup kita di waktu kita sekolah ya. Jadi jadikan bagian itu masuk sejarah kita ya, dalam kehidupan kita mereka ada sejarah kita mewarnai hidup kita ya. Punya teman SD, teman-teman SMA, maka sering reuni ya kalau Idul Fitri pada pulang kampung pajak yang reuni ya. Oke, Kang Siap. Albertus, apa pembelajaran dari sikap siku ini? Apa dari tugas siku ini? Ada hal baik apa? Hal baiknya jadi kita bisa konsisten untuk makan sehat Ibu. Nanti kalau sudah selesai terus makan sehat ya. Sehat Ibu. Oke. Terima kasih Kang Albertus. Terima kasih izin stop share Ibu. Next, Teh Ananda. Siap Ibu. Mohon izin untuk share screen. Baik, mohon izin Ibu, untuk kegiatan siku saya mengambil pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2026. Kebetulan pada tanggal ini liburan cuti tahun baru Imlek Ibu. Untuk pembinaan jasmaninya, yang pertama olahraga minimal 15 menit. Saya penguatan fisik dengan lari di jam 6.25 pagi. Untuk makan sehat di pagi hari, saya makan nasi kuning Ibu di pukul 8.16 pagi. Lalu untuk makan siang, saya makan ayam dan telur Ibu di jam 13.44, jam 1 siang. Lalu pada makan malam, saya makan nasi kotak di jam 18.51. Lalu pembinaan rohani, di sini ada ibadah harian. Yang pertama saya melaksanakan sholat subuh di jam 5 pagi. Lalu melaksanakan sholat zuhur di jam 1 siang. Selanjutnya saya melaksanakan sholat asar di jam 4 sore. Sholat maghrib di jam 6 sore. Lalu sholat isya di jam 7 malam. Untuk siraman rohaninya, saya mendengarkan ceramah melalui YouTube yang berjudul Cara Hidup Tenang Tanpa Cemas dan Gelisah dari Ustadz Adi Hidayat. Kebetulan pada tanggal 17 ini sedang cuti tahun baru Imlek, jadi saya tidak melaksanakan presensi Ibu, dikarenakan pembelajaran mandiri. Lalu kegiatan selanjutnya dengan keluarga, saya belajar dengan adik saya di jam 19.54. Pada kegiatan dengan komunitas, kebetulan kosong Ibu. Dan yang terakhir kegiatan hobi, saya bermain game Ibu. Game ya? Siap. Kalau dia asli Surabaya? Siap, izin Bu, saya asli Sidoarjo Ibu. Jadi pulang kampung ini? Kebetulan saya PP Ibu. PP? Agak capek Iya. itu PP. Dekat ya? Dekat? Izin Ibu, kebetulan di rumah detensi Surabaya ini lokasinya di Pasuruan Ibu. Jadi Sidoarjo Pasuruan, saya PP-nya. 3 kos ya? PP berarti? Iya, Berapa? Ibu. 1 jam? 30 menit?
kurang lebih 40-an Ibu. Naik apa? Naik motor Ibu. Oke, berarti kalau sini apa ya, Bandung Garut gitu ya, mungkin beda kabupaten Bandung Garut ya, teman-teman yang di sini. Ya mungkin Ibu. Oke, belum pernah ke sini ya. Oke, Belum Ibu. terima kasih Teh Claudia. Apa sih yang paling sulit Teh Claudia? Izin Ibu, mungkin di sini kegiatan dengan komunitas ya Ibu, sama dengan Mbak Agrin tadi. Karena untuk saat ini saya juga sudah mungkin PP Sidoarjo Pasuruan, jadi tidak ada waktu buat ikut komunitas Kartar lagi Ibu di desa. Oke. Habisnya apa? Waktunya udah habis ya. Oleh kerja. Siap Ibu. Oke, terima kasih Teh Ananda. Siap. Terima kasih izin soft share Ibu. 08 Anatrisa. Ibu, Eh, izin share. Untuk tugas Psiko yang saya ambil ini di tanggal 6 Februari dari Jumat. Ini pagi hari sebelum berangkat, saya mengatur fisik dengan jalan kaki dari 15 menit untuk makan paginya. Saya makan Ibu. Makan siangnya juga di kantor. Untuk makan malamnya saya pesan dari GoFood Ibu. Kebetulan di tanggal 6 itu saya sedang haid, jadi tidak ada dokumentasi untuk sholat. Untuk siraman rohani saya mendengarkan dari Adi Hidayat. Ini dipresentasikan. Untuk kegiatan dengan keluarga ini saya video call dengan Adit, dan kegiatan komunitasnya bertemu dengan teman. Untuk lebihnya menonton cerita horor di sini Bu. Oke. Padahal kalau sedang haid bisa diganti kemarin itu pakai ceramah atau zikir, Ibu lupa ya. Oke. Baik, Teh Teh Anatrisa. Apa pembelajaran dari tugas sikap perilaku ini yang hikmah yang didapat? Lebih disiplin ya Ibu ya. Hah? Lebih disiplin. Oke, lebih disiplin ya. Alhamdulillah dia ada hal baik yang didapat selama sikap perilaku ya. Oke, terima kasih Teh Anatrisa. Baik Ibu, izin stop. Ya. Teman-teman besok pas ujian ya jangan langsung paparan. Izin kos apa suara saya terdengar? Nah, jadi kadang ada kayak tadi nih. Barusan apa Teteh barusan Atrisa agak patah-patah ya. Teman-teman besok pas saat seminar ketika share screen, izin coach apakah sudah terlihat? Izin suara saya terdengar. Nah, kalau tes suara, teman-teman bisa di breakout room. Izin penyelenggara host Zoom apakah suara saya terdengar? Boleh dicek. Jangan sampai ke teman-teman udah masuk ruang ujian suaranya nggak terdengar, apa ribut cari handset cari ini, cek sound ya di ruang utama. Nah saat paparan teman-teman pas diklik izin coach apakah paparannya sudah tampil. Pernah soalnya ada yang nggak tampil dia ngomong aja langsung paparan padahal si layarnya belum terlihat. Jadi pastikan teman-teman sebelum mulai misalnya tadi silakan Teh Anissa memulai, izin apakah sudah terdengar coach atau suara saya apakah sudah terlihat paparan saya ya. Konfirmasi ya besok saat ujian hari Rabu ya. Jangan langsung bablas dibuka aja ya. Tapi teman-teman cek dulu paparannya sudah muncul atau tidak ya. Oke, baik terima kasih. Next 9. Siap Ibu, mohon izin apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Siap, izin share screen Ibu. boleh. Eh, mohon izin Ibu, di sini saya akan mempresentasikan pada hari Sabtu tanggal 9 Februari Ibu. Ya. Eh, yang pertama ini saya ada olahraga pagi pada pukul 6. Yang selanjutnya makan pagi, makan siang, dan makan malam. Selanjutnya ini ada sholat
5 waktu Ibu, sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Untuk siraman rohaninya, di sini saya mendengarkan ceramah dari Ustadz Abdul Somad Ibu. Oke. Ini untuk presensinya pagi dan sore. Yang selanjutnya kegiatan dengan komunitas ngopi Ibu. Oke. Oke. Ngobrol ya, oke. Sambil ngopi, oke. Ya, untuk hobinya belum ada Ibu, dikarenakan di sini itu CPNS kita dididik untuk benar-benar loyal Ibu. Bisa dilihat di sini tadi saya jam setengah 9 masih di kantor Ibu untuk fotonya di Solo. Oke. Oh ya, setengah 8. Oke. Oke. Mungkin itu aja Ibu izin. Yang keluarga nggak ada, Kang? Kebiasaan dengan keluarga? Izin Ibu, biasanya kalau keluarga di rumah itu kalau malam sore gitu udah pada istirahat Ibu, kecapean. Oke. Jadi dan saya itu pulangnya biasanya malam-malam Ibu. Oke. Biasanya jam 8 jam 9 gitu. Jadi saya sempatnya untuk video call juga pas hari Minggu. Oke. Baik, terima kasih, Kang Bagus. Dari sini, Kang, yang mana yang apa yang paling susah kata Kang Bagus? Mengerjakan yang mana? Kalau yang paling susah itu ini Ibu, untuk kegiatan hobi. Saya itu punya hobi jalan-jalan Ibu. Apalagi di Lumajang sini itu banyak sekali tempat-tempat alamnya yang bagus. Tapi dikarenakan di sini itu Padat. kita aktivitasnya banyak, terkadang hari Minggu pun kita dipanggil Ibu, mungkin ada pengawalan, mungkin ada kegiatan-kegiatan lain. Jadi kita harus selalu standby Ibu, kalau dipanggil sewaktu-waktu. Oke. Baik, terima kasih, Kang eh, sebenarnya Kang Siap, Bagus ya. Oke, Kang Andika. Oke, terima siap kasih. Ibu. Tetap semangat ya Siap. mengikuti kegiatan rasanya tinggal beberapa tahap lagi. Sekarang di mana-mana tukang ngopi banyak ya di Burahma itu di komplek banyak kopi-kopi. Kenapa ya? Kayaknya lagi apa di mana-mana itu Lagi tren Ibu. lagi tren. Sini kopi itu terutama yang view-nya ya, view-nya yang bagus. Jadi, di Burahma itu di komplek Burahma aja ada beberapa itu tempat untuk ngopi. Saya bilang ini kenapa? Jadi trennya ngopi. Tren kopi. Iya, baik terima kasih Kang Andika. Siap. Izin stop share Ibu. Ya, teman-teman jadwalnya padat ya luar biasa. Tadi sampai malam Sabtu Minggu. Teman-teman berarti jaga kesehatan ya. Hanya beberapa langkah lagi menuju PNS ya. Laksanakan dengan baik ya. Harus misalnya udah capek-capek jangan sampai nggak jadi PNS sama tuh maksud ibu ya teman-teman harus sampai selesai asarnya buat tiket ke BKN ya. Oke, next 10 Izin Ibu, apakah suara saya terdengar? sudah teh. Izin share screen. Boleh. Izin Ibu, ini untuk kegiatan pembinaan sikap dan perilaku, saya mengambil di tanggal 14 bulan 2 waktu saya pulang ke rumah. Jadi pada pulang ya. Kamu pulang kemana? Siap ke Kediri, Ibu. Ke Kediri. Kenal sama Kesha Kediri? Siap, Angkatan 8. belum, Oh. Dia asli Kediri belum. kemarin kosnya Bu Rahma beliau izin ibunya meninggal pulang ke Kediri gitu. Keren kenal. Enggak ya? Belum. Siap, belum kan. Oke. Oke, lanjut. Izin Ibu, untuk olahraganya, saya pas waktu sore hari, yaitu bersepeda untuk keliling desa sama rekan saya. Kemudian untuk makan sehatnya, di pagi hari saya hanya makan kukus-kukusan saja. Kebetulan saya jarang sarapan, Ibu. Terus Oh, kemudian untuk makan makan siang sama makan malamnya ini lauknya hampir sama karena kebetulan waktu itu juga lagi banyak yang munggahan Ibu. Jadi lauknya lauk munggahan. Terus ini ada untuk yang ibadah harian, sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib dan sholat isya. Kemudian untuk siraman rohaninya yaitu saya mendengarkan ceramah yang di YouTube. Kemudian untuk waktu itu karena libur jadi presensinya itu mandiri Bu, jadi saya tidak presensi. Kemudian untuk kegiatan dengan keluarganya karena kebetulan saya lagi pulang jadi sekalian untuk belanja baju lebaran Ibu. oke.
Oke Teh. Halo, Teh Angelina. Ngepris kak atau Burahma yang ngepris? Teman-teman dengar suara Burahma? Saya? Izin Ibu. Teh Angelina tadi ngepris ya sedikit ya? Siap Ibu, izin. Oke. Sinyalnya terlebih. Sudah selesai ini? Oke. Teh Angelina besok pas seminar cari yang sinyal yang kuat ya. Siap Ibu. Teh Angelina dari yang tadi paparan pembelajaran apa lesson learn atau pembelajaran apa yang diambil untuk tugas sikap perilaku ini sebulan loh ngerjain kayak gini, apa yang bisa diambil oleh hikmahnya oleh Teh Angelina? Izin Ibu, mungkin lebih rajin olahraga. Biasanya kadang kan menunda, bisa besok lagi, bisa besok lagi. Sekarang harus tiap hari. Yang dipoto ya, ada dokumentasinya ya. Siap Oke, Bu. karena kadang lupa ya, kadang kita dengan kepadatan lupa olahraga, kadang lupa makan, kadang mohon maaf sholat juga terlambat bagi yang muslim. Jadi gitu teman-teman, kadang ini sikap perilaku bagaimana membentuk teman-teman, jadi semua harus serba sesuai disiplin, agar tadi teman-teman bisa menjadi ASN yang profesional, yang sehat, ya PNS yang sehat, karena teman-teman akan puluhan tahun di tempat kerja yang sekarang, jadi teman-teman harus sehat, yang sampai mohon maaf dikit-dikit karena sering pulang malam, kurang olahraga, makan gak teratur, karena jarang makan, nah jadi sakit malah tidak produktif atau nanti apa ya kurang maksimal dalam pelayanannya ya. Pastikan teman-teman sikap perilaku ini membentuk teman-teman untuk disiplin. Oh iya, karena akan merasakan kita sendiri ya. Kalau kita sakit, kita yang merasakan. Teman-teman, kalau teman-teman di kantor sakit, mohon maaf ya, misalnya kalau Teh Angelina sakit, teman-teman sakit, kantor akan dengan mudah mengganti teman-teman, betul nggak? Nah, teman-teman juga ini harus sehat ya, harus menjaga kesehatan biar tetap balance antara kerja, kemudian hobi, makanya tadi kumpul keluarga, biar sehat, biar waras gitu ya. Kalau sekarang biar waras lagi trennya kan biar waras gitu. Biar waras teman-teman, waras mental, sehat gitu ya. Nah, teman-teman yang kegiatan numpuk, terus latsar juga, teman-teman biar sehat gitu, dan sehat mental. Oke, baik. Terima kasih Teh Angelina. Siap Ibu. Next, Teh Anindya. Siap, Ibu. Apakah suara saya sudah terdengar, Ibu? Sudah Teh. Siap, izin share screen, Ibu. Oke. Mohon izin, Ibu. Ini saya akan memaparkan kegiatan saya pada hari Jumat 20 Februari 2026. Yang pertama, setiap pagi saya olahraga senam di rumah, senam aerobik dari YouTube, Ibu, dari pukul Belum 6 ada paparannya. pagi. Teh paparannya belum ada. Oh ya, sebentar. Nah, teman-teman kayak gini ya. Nah, cek dulu. Jangan langsung sudah tayang atau belum gitu ya. Apakah sudah ada, Ibu? Belum Teh. Teman-teman udah belum? Di Bu Rahma belum ada. Di saya belum ada. Di saya juga belum Ibu. Teh boleh tutup dulu Teh. Tutup dulu. Sebentar, Ibu. Share screen Saya dulu. stop dulu, Ibu. Nah, stop dulu. Nah, besok ujian gitu teman-teman ya. Cek dulu udah tampil belum tayangannya gitu ya. Sekarang apakah sudah ada, Ibu? Belum, sebentar. Kayaknya lagi masih loading. Nah, sudah Teh. Nah, ini baru terlihat. Siap, terima kasih Ibu. Mohon izin saya akan memaparkan kegiatan saya pada hari Jumat 20 Februari 2026 Ibu. Pagi hari saya olahraga senam aerobik dari YouTube pukul 6 pagi. Karena ini hari puasa, saya sahur dengan minum susu dan makan kurma Ibu. Siap. Terus habis itu berbuka puasa di rumah. Setelah itu saya sholat subuh di rumah, sholat zuhur dan sholat asar saya di kantor, sholat maghrib di rumah, isya saya sholat di masjid Ibu sekalian sholat tarawih. Terus untuk siraman rohaninya, saya mendengarkan ceramah tentang orang-orang yang dikabulkan doanya. Selanjutnya absen pagi dan absen siang. Untuk kegiatan dengan keluarga intinya saya sholat tarawih bersama keluarga Ibu di masjid. Terus kegiatan dengan komunitasnya saya mengaji bareng dengan teman-teman kantor pukul 5 sore. Terus untuk kegiatan hobinya saya memasak untuk sahur setelah pulang dari sholat tarawih Ibu. Siap, mungkin hanya itu Ibu. Tadi kok sahurnya cuma kurma sama susu, gak makan nasi?
Siap Ibu, telat bangunnya Ibu. Udah masak telat bangun. Ya, oke. Oke. Iya, Baik, siap tapi Ibu. kuat ya bahasanya ya. Insya Allah siap Ibu, kuat Ibu. Berarti satu rumah sama keluarga ya berarti? Siap Ibu, saya sudah berkeluarga Ibu, jadi satu rumah dengan suami dan anak Ibu. Oke. Baik, tapi asli sana, asli Magetan. Tidak Ibu, kami pendatang Ibu. Jadi suami waktu itu ditugaskan di Magetan, habis itu saya daftar di Jawa Timur, alhamdulillah dapatnya juga di Magetan Ibu. Oke, Jadi alam. satu kantor Ibu. Oh, jadi alam mendukung ya. Oke, Allah memudahkan. Oke, dari sini Kang, Siap Ibu. apa yang paling susah teh dari kegiatan siku? Mungkin komunitas Ibu, di mana teman-teman saya itu, kan saya asli Jogja Ibu, jadi teman-teman rata-rata di Jogja dan saya sangat susah untuk pulang kampung Ibu. Kalau pulang kampung saya harus memboyong anak yang di mana anak udah sekolah Ibu. Jadi untuk Jarang pulang ya. kegiatan komunitas, iya Ibu jarang pulang. Oke, baik. Nanti sana di Magetan cari mau komunitas lagi, ibu-ibu PKK ke atau apa ke? Oke. Komplek. Siap Oke. Ibu, siap Baik. Ibu, terima kasih Ibu. Ya. Terima kasih Teh. Izin stop sekali Ibu, siap. Oke. Teh Anissa 12 kemarin sudah belum? Belum ya? Yang sudah 13 ya? Oke, silakan Teh. Teteh suaranya putus-putus di Bu Rahma, di saya. Putus Teh? Izin sambil nanti bisa kalau Oke. Teman-teman, yang Teh Anissa putus-putus kan suaranya? Ya, oke, berarti sama ya. Takutnya di Bu Rahma aja. Ya Teh, coba. apakah masih putus-putus Ibu? Sekarang enggak. Tadi putus-putus, sekarang enggak. Siap, izin Ibu. Ya. Teteh, udah? Oke, mungkin di skip dulu aja Teh Anissa. Next dulu. Teh Anissa 13 sudah ya kemarin. Jadi langsung ke ke Aprinaldi. Izin Bu, apa suara saya terdengar? Terdengarkan. Izin share screen Ibu. Boleh. Untuk kegiatan siku, saya tampilkan kegiatan hari Jumat tanggal 13 Februari. Untuk penguatan fisik, saya hari Jumat sebelum puasa ada kegiatan senam pagi, Bu. Oke. Setelah senam pagi, dapat makan dari kantor, yaitu bubur ayam. Lalu makan siang, ada telur, ayam. Makan malam, ada ayam serundeng. Ini sholat subuh, sholat Jumat, sholat asar, sholat maghrib, lalu sholat isya. Untuk ceramah, saya mendengarkan ceramah Ustadz Adi Hidayat. Ini kegiatan absensi pagi sama sore. Untuk obrolan santai, saya telepon dengan bapak saya, ya, Pak. Oke. Ini kegiatan dengan komunitas bersama rekan-rekan CPNS mengikuti kegiatan senam pagi di kantor, ya, Pak.
Oke. Dari sini Kang, dari tugas ini apa hikmahnya dari tugas siku ini? Eh, Hikmahnya siap kegiatan kita jadi lebih teratur, Ibu. Oke. Dan nanti bisa langsung walaupun sudah selesai laksarnya bisa teratur juga ya. Siap, Ibu. Oke, biar tambah sehat nanti ya, biar sehat dan sehat Siap, jasmani dan rohani ya. siap, Ibu. Oke. Terima kasih. Nomor 6 belum siapa nomor 6? Izin stop sebentar ya, Bu. Oke, sama-sama. Teteh nomor 6 belum? Oh, Mohon izin Bu, saya belum. ini. Enggak, 6. Taruh, Teteh di daftar hadir nomor 6 kok nggak muncul di Bu Rahma ya? Di sini. Di layar di daftar peserta. Oh, sekarang baru ada. Silakan Teh, nomor 6 boleh. Mohon izin Bu, sekarang sudah terdengar suara saya? Sudah Teh Amelia. Tadi kenapa nggak muncul di Bu Rahma ya 06? Tadi kamu nggak ngedirin name ya? Tadi rename-nya salah ya? Enggak. Sudah. Nah, sekarang sudah muncul. Silakan Teh. Ya, izin share ya Bu. Ya. Iya, penutup itu tuh. Besoknya itu Belum muncul Teh? ya. Izin Bu, sudah muncul? Belum tulisannya? Tulisan belum muncul. Itu. Oh, oke. Untuk konten toh. Ya, ya. Izin Ibu, apakah sudah muncul? Belum. Teman-teman saya belum nih teman-teman. Muncul nggak? Siap Enggak belum Ibu? Sama berarti. muncul. Nah, teman-teman kalau bisa besok ujiannya barengan. Kalau misalnya laptopnya ada yang bermasalah, bisa pinjam layar teman ya, tinggal di rename ya. Izin Bu, saya ulangi kembali ya Bu. Ya. Izin Bu, sudah. apakah Sudah Teh, sudah. Mohon izin ya Bu, saya meng-share kegiatan saya pada hari Rabu 18 Februari 2020. Untuk pembinaan jasmani olahraga, saya penguatan fisik lari pagi 15 menit Bu, keliling di sekitar kontrakan saya Bu. Untuk makan pagi, saya bikin sayur ikan asap dengan daun kemangi. Yang saya bawa satu ke kantor itu somai Bu dan tahu sambal kacang. Yang malam saya menghabiskan masakan saya di pagi hari. Kemudian pembinaan rohaninya sholat subuh, sholat duhur dan asar di kantor Bu, sholat maghrib di rumah, sholat isya ini sudah di masjid karena malam pertama sebelum Ramadan, menjelang Ramadan pertama. Untuk siraman rohani, saya mendengarkan ceramah melalui YouTube. Presensinya pagi dan sore. Kemudian kegiatan dengan keluarga inti, saya obrolan santai dengan anak lewat video call. Kebetulan setiap hari saya video call karena anak saya di Trenggalek dan saya di Sidoarjo kerjanya Bu. Kegiatan tambahannya saya tadarus Al-Quran sepulang dari sholat tarawih. Kemudian hobi saya itu membaca novel online. Dan kegiatan komunitas saya sholat tarawih sama sesama CPNS. Terima kasih. Oke, anaknya siapa yang ngurus Mbak di sana? Sama mama Bu. Oke, nggak dibawa, nggak dibawa pindah, nggak dibawa pindah.
sudah sekolah di sana, Bu, menemani Mama. Kan Mama saya sendirian, Bu. Oke. Jadi, ya saya titipkan di rumah Mama begitu. Oke. Kadang-kadang anak-anak juga ke rumah bersih-bersih, Bu. Kalau tak bawa ke sini nanti rumahnya kosong semua. Oke. Oke. Dari sini Teh, apa pembelajaran atau hikmah untuk tugas siku selama 1 bulan ini? Disiplin makannya, Bu. Jadi makan sehat. Kemudian ketika terdengar azan itu lalu cepet-cepet sholat karena pengen di awal waktu seperti itu. Oke, good ya. Oke, terima kasih Teh Amelia. Iya, siap. Sama-sama, Bu. Izin stop share. Nah, teman-teman tadi betul ya, teman-teman kalau dengar azan, bagi yang muslim ya, mohon maaf. Bagi yang non muslim, ya teman-teman, dari kemarin berapa udah sampaikan, ketika dengar azan, sholatlah dulu, biarkan pekerjaan menunggu. Kalau teman-teman mengutamakan sholat, dunia pekerjaan akan lebih sukses. Itu kuncinya, teman-teman ya. Kalau teman-teman kok di teman-teman kerja terus menerus kok nggak ada perubahan, nggak ada apa, mungkin tadi sholatnya tidak tepat waktu atau tidak beraturan. Makanya di siku ini bagaimana kita harus balance antara agama dan duniawi. Cuma tadi ketika teman-teman mengutamakan ibadah, mengutamakan sholat bagi yang muslim atau ibadah, utamakan ibadah intinya tadi teman-teman akan lebih sukses hidupnya ya. Jadi ketika terdengar azan, sholatlah dulu, biarkan dunia menunggu. Dunia menunggu untuk kita raih karena kita kalau kita dahulukan akhirat, dunia akan kita raih dengan mudah ya. Oke, next Teh Anissa udah bisa 12? Siap sudah Ibu. Ya, silakan. Apakah selesai masuk? Agak patah-patah tapi nggak apa-apa, coba aja. Suaranya masih agak patah-patah. Ya. Apakah masih patah-patah Ibu? Kalau enggak, silakan. Sudah Teh? Teh Anissa kelempar lagi. Nah, teman-teman sekali lagi ya, ini teknis teman-teman. Tapi kalau teman-teman ini agak ini ya, besok pastikan ketika hari Rabu, teman-teman cari sinyal terbaik, kemudian ada temennya. Jadi kalau teman-teman misalnya ada miss, bisa langsung ke laptop teman, pinjem. Ya, sekali lagi teman-teman besok kalau bisa besok ujiannya berbarengan satu ruangan berapa orang gitu. Jadi kalau misalnya ada yang miss, langsung pindah ke laptop teman dibantu. Ya, saling bantu ya. Oke, next lanjut dulu ya ke 15. Baik, Bu, izin share screen. Ya. Habis 15, 16 masih bermasalah? Oke, 15 itu aja. Izin Bu, apakah sudah kelihatan? Sudah, Mas. Ini kegiatan di Januari. Yang pertama penguatan fisik, saya sepedaan bersama teman-teman. Selalu ini sarapan, soto, nasi kulit. Terus Masih ini, share screen, Pak. terus ini sholat Jumat, asar. Ini sholat maghribnya sambil nyari masjid di sekitar lingkungan sepedaan. Lalu saya mendengarkan ceramah di TikTok, Bu. Saya soalnya suka mendengarkan ceramah-ceramah singkat seperti itu. Ini absen, lalu ini obrolan santai ya. Saya berkegiatan bersama orang rumah karena saya perempatan di domisili. Lalu ini kegiatan komunitas, saya ngopi, lalu hobi
Saya biasanya kalau setiap Jumat malam itu futsal. Oke. Tadi satu rumah sama keluarga ya? Siap, iya Bu. Oke. Baik, dari sini, Akang, apa yang paling sulit sih dari kegiatan siku? Yang paling sulit itu terkadang kalau kita sudah melakukan aktivitas itu lupa buat mendokumentasikan Bu. Oke, tapi nggak lupa makannya ya, lupa fotonya aja. Iya, kadang Oke. makanan sudah habis, iya belum foto. Besok pasti kangen. Udah dipoto belum? Udah selesai tugas sikunya gitu. Besok pasti kangen ya. Siap Ibu. Oke, terima kasih Kang Arko. Siap. 16, masih bermasalah 16 Arunika? Oke, 20. 20 bisa? Siap, Ibu. Siap, apa? 20 Izin, ini apakah suara saya sudah terdengar? sudah. Siap, izin share screen, Ibu. Oke. Izin, apakah sudah masuk, Ibu? Sudah terlihat. Siap, izin memaparkan kegiatan pembinaan sikap perilaku pada hari Sabtu, tanggal 14 Februari 2026, di mana pada pembinaan jasmani saya melakukan olahraga angkat beban, kemudian makan pagi menggunakan nasi uduk, kemudian makan siang nasi uduk, magenan di kantor, makan malam menggunakan mie goreng, kemudian pembinaan rohani, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Kemudian rohani mendengarkan ceramah di YouTube, mendengarkan ceramah Ustadz Abdul Somad. Kemudian pembinaan sosial, resensi pagi dan sore. Adapun kegiatan dengan keluarga, obrolan santai dengan keluarga. Kemudian kegiatan dengan komunitas, eh, melaksanakan kegiatan magenan Ibu dengan Bapak Ibu pegawai dengan Dharma Wanita Persatuan. Kemudian kegiatan hobi menonton wayang kulit Ibu. Demikian. Oke, masih ada yang suka wayang kulit ya? Aduh, luar biasa. Ya, ini agenda satu banget. Mau nonton wayang kulit. Senang ya wayang kulit ya, Mas ya? Siap, senang Ibu. Oke. Itu dipoto sama ibu sama bapak nggak nanya, ini kenapa dipoto-foto gitu? Tanya nggak? Buat laporan Ibu katanya. Oke. Oke, baik. Terima kasih Kang Bagus. Siap, Apa Kang izin stop. Bagus dari sini pembelajaran selama kegiatan siku? Hikmahnya apa yang bisa diambil dari tugas siku selama 1 bulan? Siap, mungkin lebih disiplin Bu. Oke. Jadi lebih disiplin ya. Nanti kedepannya harus tetap disiplin ya, walaupun sikunya sudah selesai. Siap Ibu. Oke. Baik, terima kasih Kang Bagus. Siap, izin stop screen Ibu. Ya. Next 39. Izin, Berderet apakah ya? suara saya terdengar Ibu? Terdengar. Izin share screen Bu. Oke. Iya. Sini Bu, ini kegiatan saya pada tanggal 14 Februari 2026. Untuk olahraga paginya, saya olahraga ini pemanasan. Mau jogging tapi hujan dulu. Terus makan sehatnya. Yang pertama makan pagi, jus mangga. Lalu makan siang, ayam geprek. Makan malamnya, mie sama telur Bu. Lalu selanjutnya ada sholat subuh, sholat duhur, asar, maghrib, dan isya. Untuk siraman rohaninya saya menonton lewat YouTube. Lalu untuk presensi pagi dan presensi sore, kegiatan dengan keluarga saya telepon dengan ibu saya. Lalu yang terakhir kegiatan dengan komunitas, tenis lapangan dan kegiatan hobi tenis lapangan juga Ibu.
Oke, tadi telepon ibu setiap hari atau gimana biasanya? Biasanya seminggu 3 kali, Bu. Oke. Itu misalnya tanya apa? Kabar-kabar aja. Siap ya, Bu. Tanya kabar-kabar Ibu. Kemarin long weekend pulang nggak? Long weekend saya nggak pulang, Ibu. Masih tetap di sini, di Ponorogo. Berarti nanti Idul Fitri pulang ya. Siap, insya Allah, Ibu. Baik, yang paling sulit apa, Kang? Ketika mengerjakan siku. Untuk yang paling sulit, konsistensinya, Ibu. Karena sering beberapa kali lupa foto. Oke. Nanti mau usah dipoto ya, tapi konsisten untuk disiplin makan sehatnya, olahraganya, komunikasi dengan keluarganya ya. Siap, Ibu. Ya, terima kasih, Kang. Siap, terima kasih. Next 41. Izin Ibu, apa suara saya sudah terdengar? Sudah. Izin share screen Ibu. Oke. Izin Ibu, ini saya share screen-nya melalui HP, mohon izin Ibu. Boleh, nggak apa-apa. Ini untuk kegiatan paginya, penguatan fisik, yaitu dengan jogging 15 menit. Kemudian makan sarapannya saya pecel, kemudian saya juga bekalnya pecel. Lalu untuk makan malamnya saya pangsit mie ayam Ibu. Kemudian sholat subuh, duhur, asar, maghrib dan isya ini saya lakukan bersama Ibu karena saya perjalanan pulang kena macet dan hujan Ibu. Kemudian siraman rohaninya saya mendengarkan ceramah melalui YouTube. Kemudian absen pagi dan sore. Kemudian untuk kegiatan keluarganya ngobrol santai dengan keluarga, kegiatan komunitas, kerja bakti, dan hobinya saya bermain Lego Ibu. Ya, sudah Ibu izin Ibu. Ini berarti Masnya tinggal sama siapa ini? Saya tinggalnya di Gresik Ibu, keluarga juga di Gresik. Saya sudah berkeluarga, tinggal sama istri. Oke. Dari ini Kang, apa pembelajaran yang hikmah selama mengerjakan siku kan sebulan lama tuh cukup lama, tugas paling lama. Apa hikmahnya? Ya, ini Bu lebih manajemen waktunya Ibu. Jadi kan saya sering lupa absen nih, jadi gimana? Jadi lebih disiplin aja Ibu. Oke, terima kasih Kang Safri ya. Ya, terima kasih Ibu. Izin stop share Ibu. Ya. 42. Izin share screen Ibu. Boleh. Izin apakah sudah terlihat? Sudah. Saya mengambil kegiatan pada tanggal 28 Januari untuk makan pagi, soto, makan siang, makan malam. Untuk olahraganya saya angkat beban Ibu. Untuk ibadah, saya sholat subuhnya lupa tidak saya foto. Ini sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Untuk ceramah agama saya biasanya melihat YouTube itu Gus Baha. Ini untuk presensi pagi sore. Untuk kegiatan dengan keluarga saya telepon PC dengan ibu. Sudah Bu. Oke, kalau telepon ibu biasanya berapa hari sekali? Biasanya untuk telepon ibu itu seminggu 2 kali. Oke, kemarin setiap hari jadinya. Gimana? Kemarin selama siku berapa hari sekali jadinya teleponnya? Tetap seminggu 2 kali? Iya, seminggu tetap 2 kali Bu. Oke. Oke, paling susah apa sih Mas dari mengerjakan siku ini? Untuk yang paling susah mungkin itu kadang kelupaan itu Bu. Yang susah itu habisnya itu kelupaan itu. Oke. Baik, terima kasih Kang Yuan. Siap, izin stop share Bu. Oke. Teknisa 12 sama 16 Arunika nggak bisa share screen?
terlempar ya. Baik teman-teman, mungkin untuk sikap perilaku sudah berakhir ya hari ini. Jadi mulai nanti siang, mulai besok tidak usah dipoto-foto lagi, tidak usah. Pasti tapi kangen. Udah dipoto belum ya? Udah olahraga belum ya? Pasti kangen, pasti lupa, pasti susah move on. Nah, semoga teman-teman yang tadi disiplinnya, tadi makanan sehatnya, olahraganya, teman-teman bisa tetap dilakukan ya, walaupun lasar atau sikap tugas sikunya sudah selesai ya. Tadi yang agak kesulitan Teh Anissa sama Arunika tidak apa-apa, tidak share screen. Teman-teman, dari tugas siku ini tadi teman-teman mudah-mudahan disiplinnya, makanan sehatnya, olahraganya, kemudian telepon orang tuanya, kebersamaan dengan orang tua, mudah-mudahan tetap bisa terus dilanjutkan. Karena tadi hidup harus seimbang antara duniawi sama juga akhirat sama keluarga ya. Harus seimbang biar kita hidupnya lebih tenang dan nyaman. Tidak tergesa-gesa kerja terus ya. Sampai tadi lupa sholat bagi yang muslim atau lupa makan, kemudian lupa olahraga, dan itu berimbas ke kita. Kurang makan, kurang olahraga, duduk terus atau kerja terus, makanya kita jadi sakit. Jangan seperti itu ya. Teman-teman, jamnya sholat, jamnya makan, makan. Jangan sampai terlambat. Kalau sakit, kita yang rugi sendiri ya. Teman-teman, kalau itu pastikan, kalau Burham itu kalau lagi sibuk, Burham sambil makan, sambil ngezoom makan sampingnya ya. Nah, teman sekali lagi, teman-teman jaga kesehatan, kemudian juga kedisiplinannya, sikunya, walaupun tidak diupload lagi, tetap berlanjut, sehingga teman-teman menjadi PNS yang sehat, yang profesional dalam melayani masyarakat puluhan tahun di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Nah, berarti teman-teman bye-bye agenda 123, bye-bye tugas siku, teman-teman fokus ke seminar rancangan untuk hari Rabu ya. Sama-sama berdoa, semoga teman-teman dimudahkan, kemudian juga dilancarkan. Saya bantu doa, Ibu bantu doa, semoga teman-teman dimudahkan, dilancarkan, dan lulus semuanya ya dengan nilai maksimal. Tidak ada catatan dari penguji yang teman-teman kurang maksimal ya. Teman-teman jawab sebisanya. Tadi Ibu deg-degan, takut gak bisa jawab, baca dengan doa. Yang muslim tadi Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Atau kalau punya doa sendiri silahkan. Kemudian kalau Burham biasanya kalau Burham mau ujian, teman-teman sedekah subuh atau sedekah malam pas habis taraweh. Habis taraweh atau habis subuh, sedekah pagi, ya Allah mudahkan saya ujian besok. Kalau sudah tahu pengujinya, sebut nama penguji. Pengujinya ini apa? Sebut namanya biar soalnya teman-teman kemarin ya ada, mohon maaf, ada yang dapat penguji itu dirombak semua aktualisasinya, kebayang nggak? Ada yang suruh ganti judul semuanya. Teman-teman besok pastikan teman-teman aktualisasinya tidak seperti itu. Teman-teman bisa menjelaskan dengan baik kenapa teman-teman membuat itu ya. Jangan sampai besok seminar rancangan sampai dirombak suruh bikin total ulang. Teman-teman jangan ya. Makanya tadi support dengan doa ya. Jadikan doa sebagai langkah pertama, bukan langkah terakhir. Dengan doa ada keajaiban. Dan tadi sedekah subuh, boleh malam pas taraweh sedekahnya malam. Atau pagi-pagi berbuat baik aja, niatkan untuk ujian ya. Jadi Burham itu tadi doa dan sedekah subuh atau berbuat kebaikan ya. Traktir teman, lagi puasa ya. Malam pokoknya teman-teman taraweh izin, niatkan untuk ujian teman-teman ya. Nah itu teman-teman mungkin untuk sikap perilaku sudah selesai selama 1 bulan, nggak kerasa ya, udah sebulan aja. Tadi semoga teman-teman tugas-tugasnya bisa tetap berlanjut, kedisiplinannya, komunikasi dengan keluarganya, komunikasi dengan teman, hal-hal baik teman-teman harus lakukan, harus seimbang. Sekali lagi hidup harus seimbang, harus work balance ya, jangan terus-terusan terhadap satu hal saja, tapi harus teman-teman balas untuk semuanya. Teman-teman, ada pertanyaan untuk seminar atau untuk pertanyaan untuk kegiatan berikutnya? Oke, kalau tidak ada kita tutup saja teman-teman. Sekali lagi terima kasih untuk pembelajarannya dari hari pertama pertemuan, kemudian tugas-tugas selama 1 bulan. Mohon maaf jika Burham ada kekurangan dalam penyampaiannya. Semoga teman-teman konsisten tadi dengan disiplinnya, makanan sehatnya, olahraganya, sholat tepat waktunya, telepon keluarganya, beribadahnya, kebersamaan dengan keluarga, dengan teman-teman semuanya. Dan teman-teman selamat mengikuti seminar rancangan hari Rabu. Ini bulan Ramadan, di mana semua doa dikabulkan. Teman-teman 5 menit sebelum buka puasa itu adalah waktu paling emas diijabah doa.
itu adalah puncak lapar sebelum berbuka. Tahan nafsu, berdoa dulu. 5 menit sebelum berbuka puasa itu adalah waktu paling emas untuk berdoa. Ya Allah, mudahkan saya dan teman-teman saya ujian, berikan penguji yang terbaik, dan saya bisa menjawab pertanyaan dengan baik dan mendapatkan nilai yang baik. Berdoa ya. Teman-teman, saya bisa, kudu bisa, pasti bisa, insya Allah lulus. Ya, semangat. Oke, kali ini hari terakhir kita dokumentasikan dulu. Boleh semangatnya, teman-teman semangat menghadapi ujiannya. Boleh mana semangatnya yuk. Oke, boleh gaya bebas, jangan semangat. Boleh? Bebas saja. Oke. 1, boleh lihat kamera semua. Kita dokumentasikan. 1, 2, 3. Oke, baik teman-teman. Ya, sekali lagi semangat. Saya bisa, kudu bisa, pasti bisa, insya Allah lulus. Jangan lupa doa. Jadikan doa sebagai langkah pertama, bukan langkah terakhir. Kemudian sedekah subuh dan telepon orang tua. Ibu, ayah, besok saya mau ujian, tolong doakan. Doa orang tua itu menembus langit. Apa ini loh Ramadan ya? Insya Allah dimudahkan, dilancarkan. Tadi pastikan sinyalnya ya. Sinyalnya jangan lupa Teh Anissa, Teh Arunika. Tadi terus yang suara-suaranya kurang bagus tadi. Cari sinyal terbaik besok demi teman-teman masa depan puluhan tahun ke depan ya. Jadi teman-teman semangat, pokoknya telepon orang tua, keluarga, carikan sinyal terbaik. Kalau bisa sama-sama dalam satu ruangan tadi. Kalau misalnya bermasalah atau ada miss, langsung temennya dibantu. Pakai laptop teman ya, jangan sendirian. Tadi salah satu indikator lulus adalah saling membantu, saling mensupport. Oke. Baik, sekali lagi hatur nuhun teman-teman. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.